Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Nurul Rizaldi dengan NIM 1222198. Saya di sini selaku moderator. Saya dan teman-teman di sini akan melakukan pengujian RESTful Web Service Pigenesia dengan tools Postman. Ada 6 poin yang akan kita sampaikan kali ini. Yang pertama ada perkenalan dulu ya. Yang kedua ada penjelasan. Yang ketiga ada pengujian get. Yang keempat ada pengujian post. Yang kelima ada pengujian put. Dan yang terakhir ada pengujian delete. Nah, izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya dahulu ya. Yang pertama di sini ada Verla Aura, ada saya sendiri Tiara, dan juga yang terakhir ada Muhammad Lutfi. Nah, langsung saja ya kepada penjelasan singkat. Kalian tahu gak sih pengujian layanan web RESTful itu apa? Pengujian layanan web RESTful ini adalah proses penting dalam pengembangan perangkat lunak, terutama untuk memastikan API berbasis REST bekerja seperti yang diharapkan. API ini bertindak sebagai penghubung antara aplikasi atau sistem, sehingga keandalannya sangat penting. Dalam pengujian RESTful, beberapa aspek utama yang diperiksa meliputi: pertama, validasi fitur API. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan semua fitur yang disediakan API seperti endpoint, parameter, dan fungsionalitas lainnya berjalan sesuai dengan spesifikasi. Misalnya, apakah endpoint tertentu mengembalikan data yang benar saat diberikan parameter tertentu. Yang kedua, ada format data yang benar. Data yang dikirim dan diterima melalui API harus menggunakan format yang sesuai, seperti JSON ataupun XML. Pengujian ini memastikan bahwa format tersebut konsisten, sehingga mempermudah komunikasi antar sistem. Yang ketiga, ada kode status HTTP yang tepat. RESTful API menggunakan kode status HTTP untuk memberikan tahu hasil permintaan. Pengujian ini memastikan bahwa kode status seperti 200 adalah OK, 404 adalah not found, dan 500 adalah internal server error, dan lainnya yang digunakan dengan benar sesuai dengan situasi. Yang keempat, ada uji kinerja. Pengujian ini bertujuan untuk melihat apakah API dapat menangani permintaan yang banyak ataupun dalam jumlah yang besar tanpa mengalami penurunan kinerja. Hal ini penting untuk memastikan API dapat digunakan dalam skala yang besar. Yang kelima, keamanan API. Pengujian ini untuk memeriksa apakah API melindungi data sensitif dari akses yang tidak sah, seperti dengan penggunaan autentikasi dan enkripsi data. Dan yang keenam, yang terakhir, ada pengujian integrasi. RESTful API sering digunakan untuk menghubungkan berbagai sistem. Oleh karena itu, pengujian integrasi dilakukan untuk memastikan bahwa API bekerja dengan baik ketika dihubungkan dengan sistem yang lainnya. Jadi pada intinya tujuannya itu ada 3. Yang pertama, memastikan semua fitur API berjalan lancar. Yang kedua, memastikan format data yang digunakan benar dan konsisten. Yang ketiga, memastikan setiap respon API sesuai dengan standar. Nah, begitu ya teman-teman. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kami yang pertama, yakni ada Verla. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Verla Aura dengan NIM 122-20268. Di sini saya akan melakukan pengujian pada bagian get dan post. Akan melakukan pengujian REST API pada bagian pertama, yaitu get. Baik, langsung saja kita buka aplikasi Postman-nya. Lalu di bagian metode ini kebetulan saya menguji bagian get, kita pilih get saja. Nah, di bagian URL ini kita isi dengan link Pigenesia yang ada di bagian home Pigenesia ini. Nah, kita akan menguji bagian motivasi ya. Nah, apa saja sih di bagian motivasi ini? Di database-nya ada apa aja gitu. Yang pertama ini di tabelnya ada ID, ada isi motivasi, ada ID user, ada tanggal input, dan ada tanggal update ya. Ini untuk isinya. Baik, langsung saja kita praktikan ya.
kita salin dulu linknya di bagian get, salin, copy linknya, kita masukkan ke bagian ini ya. Nah, untuk bagian get ini kita langsung klik send saja ya, tidak usah ngisi-ngisi apa, langsung klik send aja. Kita klik di bagian body ini, kita lihat. Nah, ini sudah ya. Di bagian body ini kita ada ID-nya berapa, isi motivasinya harus semua, ID usernya 3, tanggal inputnya ini, tanggal update-nya ada. Ini juga sama. Ini sama ya seperti di PHP My Admin bagian motivasi ini. Nah, barusan ini adalah pengujian melakukan get atau pengambilan data ya. Mari kita lanjut ke pengujian yang kedua, yaitu post ya. Pastikan di sini kita pilih metode post. Dan untuk URL ini, link ini biasa seperti yang pertama, kita masuk ke home Pigenesia-nya ya. Ya, kita salin di bagian post ini, klik kanan, copy, dan kita masukkan ke link ini. Setelah kita masukkan ke link ini, kita pilih body dan kita pilih ini xwww from your code. Dan untuk bagian key-nya di sini bisa kita isi dengan yang pertama ID, yang kedua isi motivasi, nah yang ketiga kita isi dengan ID user, yang keempat kita isi dengan tanggal input, nah yang terakhir kita isi dengan tanggal update. Nah, setelah itu untuk bagian ID kita kosongkan karena ini primary key ya. Nah, untuk isi motivasi misalkan tetaplah berbuat kebaikan. Nah, untuk ID user di sini kita pilih 3 aja ya. 3. Nah, setelah ini tanggal input nanti otomatis, tanggal update nanti otomatis. Setelah itu kita klik send aja. Klik send, kita tunggu. Nah, di sini ada message postingan berhasil, ditambah katanya, sukses. Baik, kita langsung ke lihat aja di PHP My Admin ya. Kita refresh dulu. Tunggu sebentar. Nah, di sini sudah nampil ya. Tetaplah berbuat kebaikan. Untuk ID-nya otomatis isi Y28. Tanggal inputnya tanggal sekarang, tanggal 19 bulan 11 2024. Ini untuk tanggal update nanti ada bagian update, nanti ini berubah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya dilanjutkan ke teman saya. Dan untuk moderator, terima kasih telah menyempatkan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Verla. Untuk selanjutnya materi akan disampaikan oleh saya. Oke, perkenalkan nama saya Tiara Nurul Rizaldi dengan NIM 1221298. Saya di sini akan menjelaskan metode put, di mana metode put berfungsi untuk mengupdate data. Di sini saya sudah mengimport database
Lalu untuk selanjutnya kita akan membuka link dari Put, di copy saja di sini, copy link address, lalu buka Postman atau bisa menggunakan Visual Studio Code dengan download extension ya. Tapi di sini saya menggunakan Postman. Nah, di sini jangan lupa pilih yang Put. Nah, lalu di sini tinggal dikopas saja bagiannya. Karena saya tadi sudah mencoba sebelumnya, di sini ada beberapa key yang saya dapatkan dari database. Dimana di sini key-nya ada ID, ada isi underscore motivasi, ada ID underscore user, ada tanggal underscore input, dan juga tanggal underscore update. Saya juga tadi di sini sudah mencoba ya, dan juga sudah memasukkan beberapa. Nah, di sini saya akan mengupdate isi motivasi dari ID nomor 27 misal. Di sini kan untuk isi motivasinya halo semua. Nah, saya di sini akan mencoba mengupdate ya. Ini misal ID-nya tadi 27 ya yang menurut database. Kita ketik saja 27. Lalu untuk isi motivasinya kita sesuaikan dengan apa yang kita mau, karena kita akan mengupdate. Sebelumnya kan hanya ini, halo semua. Sekarang di sini saya akan membuat isi motivasi. Misal waktu diam adalah emas, diam adalah emas. Untuk ID underscore user, tanggal input dan juga tanggal update tidak perlu diisi karena akan langsung otomatis menyesuaikan ya dengan ID ini. Lalu setelah itu, oh ya sebelumnya kita pastikan ininya sudah body dan juga sudah XWW form Arlen coded ya. Lalu kita send. Nah, jika misal berhasil, di sini akan terdapat status true juga message berupa user berhasil update postingan. Nah, sekarang kita coba lihat database-nya, kita refresh apakah akan berubah. Nah, si ID 27 jadi berubah menjadi diam adalah emas. Gitu. Untuk selanjutnya kita akan coba put untuk profile ya. Nah, di sini kita cek untuk profile ini. Sepertinya ada di ini ya, di user. Ini kita sesuaikan. Ini misal ID user, kita ketik ID user. Di sini ada nama. Lalu di sini ada profesi ya. Profesi. Kita di sini ada email, ada password juga. Oke, ini kita sesuaikan lagi, kita pindahkan. Nah, ini email, password, role ID, role underscore ID, lalu ada is aktif. Nah, ini kita pindahin, sesuaiin aja ya guys. Nah, lalu setelah sesuai ini kita bisa mengubah. Misal untuk ID user 1 kita ubah namanya menjadi Luffy. Apakah dia akan berhasil? Tidak bisa. Bentar. ID user, nama ini, profesi. Coba kita jadi bajak laut. Bajak laut. Emailnya bajaklaut@gmail.com misal ya. Untuk passwordnya 000. Untuk role ID-nya sepertinya menyesuaikan. Coba kita isi aja deh, misalnya buat
baris aktifnya kita ubah jadi 1. Nah, sekarang kita send. Nah, user berhasil update profile baru. Ini kita ganti namanya kan jadi Luffy ya. Sekarang mari kita cek apakah berhasil berubah. Berhasil berubah ya untuk ID user Luffy. Profilnya ganti jadi bajak laut juga. Nah, sekian video dari saya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Dan yang terakhir ada pemateri ketiga, yakni Muhammad Lutfi. Kepadanya saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi dengan NIM 1222130 akan melanjutkan presentasi dengan mempraktekkan metode delete dalam Postman menggunakan Vigenesia. Di sini saya langsung saja mempraktekkan tentang metode delete ini. Di sini saya sudah mengget atau mengambil data dari database yang telah rekan saya import. Langsung saja di sini ada data yang pertama, yaitu ada ID dengan value-nya 30, kemudian isi motivasinya ini ID user, tanggal, dan lain-lain. Nah, di sini kita akan langsung mempraktekkan untuk delete. Kita di sini pilih dulu delete, kemudian kita ke browser di sini, kemudian kita copy link address. Setelah itu kita masukkan link yang tadi. Setelah kita masukkan, kemudian kita pilih body dan formatnya ini XWWW form Erlang coded. Kemudian di sini langsung saja kita masukkan tadi. Kita akan menghapus data yang ini. Kita masukkan key-nya ID dan value-nya 30. Nah, di sini langsung saja kita akan send, karena untuk data-data yang lainnya bisa terhapus karena ID ini primary key. Ini kita coba, kita send. Nah, kalau udah ada message postingan berhasil dihapus, berarti data yang tadi sudah kita hapus. Mari kita coba untuk cek lagi. Nah, setelah saya get di sini data yang tadi yang ID 30 sudah tidak ada, berarti tandanya datanya sudah terhapus. Nah, sekian dari saya untuk metode delete. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Lutfi. Di penghujung presentasi kali ini izinkan saya menyampaikan kesimpulannya, yakni pengujian layanan web RESTful memastikan API berfungsi dengan baik, memberikan data akurat, dan mengembalikan status yang sesuai. Ini mencakup verifikasi fitur, format data, kecepatan, dan keamanan, sehingga API siap digunakan secara efisiensi dan aman. Sekian dari kelompok saya, mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.